pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua, di mana pagi hari ini kita akan mendengarkan bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat. Dia digenapi dalam nubuatan dari awal dunia sampai Yesaya juga membuat jelas alamatnya, di mana dia lahir di kandang domba Betlehem melalui perawan Maria. Dia adalah seorang yang dikandung oleh Roh Kudus. Dikandung Roh Kudus selama 9 bulan sama dengan proses manusia pada umumnya. Tetapi dia lahir sebagai manusia. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah dan juga manusia. Karena proses Adam pertama itu ya dia seorang pribadi yang dibentuk dari tanah, dari debu tanah. Lalu dia setelah dibentuk oleh tangan Allah, jadi ada emosional Allah untuk membentuk dia, bukan seperti menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, jadilah terang, maka jadi terang itu. Tetapi Adam yang pertama, dia diciptakan oleh tangan Allah sendiri, lalu dihembuskan napas kehidupan ke lubang hidungnya, sehingga dia menjadi manusia. Tetapi Yesus lebih daripada itu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia ditulis bagaimana nubuatan itu jelas. Dia lahir dari seorang perempuan di Betlehem, di kandang domba dibaringkan di palungan. Dan ditulis dalam Matius pasal 1 ayat 23 bahwa digenapilah semua, seorang perempuan itu anak darah melahirkan seorang anak laki-laki. Maka disebutlah namanya Immanuel, Allah beserta kita. Karena dialah pelepas dari dosa. Dialah yang membebaskan kaumnya dari segala dosa mereka. Dan inilah masalah manusia yang paling utama, yaitu dosa yang membuat manusia rupa gambar atau peta dan teladan Allah ini hilang. Bukan hilang sama sekali, tapi kurang kemuliaannya. Tapi Yesus mengembalikan itu sesuai dengan nubuatan waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kutukan Tuhan kepada ular, maka benih perempuan akan meremukkan kepala si ular. Maka itulah benih perempuan itu Yesus. Yesaya juga menulis, alamatnya dikatakan seorang perempuan anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi lebih jelas, nyata di dalam, yaitu di dalam Matius tadi yang saya kutip, pasal 1 ayat 23, bahwa dia adalah benih perempuan itu. Dia benar-benar adalah ilahi dan juga benar-benar manusia. Dan itu membuat kita tidak perlu khawatir akan hidup itu, karena dia pembebas kita dari segala dosa. Dosa tidak berkuasa dalam hidup kita, tapi anugerah Allah dan kebenaran yang dikaruniakan itu membuat kita memerintah. Puji Tuhan, ini luar biasa. Jadi kita akan melihat bagaimana setelah dia sudah mengatakan di kayu salib, benih perempuan ini sudah rela menderita karena dosa manusia. Karena untuk itulah dia datang melakukan seluruh kehendak Allah. Dari awal dia datang ke dunia ini, dia lakukan kehendak Allah. Dia lahir sebagai manusia, dibaringkan dalam palungan. Tapi juga bukan itu kehendak Allah, dia mau dibaptis. Karena itu penyataan bahwa dia juga menunjukkan seperti orang berdosa. Dia sama dengan manusia yang perlu mati terhadap dosa. Jadi baptisan itu penyataan mati terhadap dosa. Bangkit dari antara orang mati, yaitu keluar dari baptisan itu. Tapi yang lebih hebat lagi, itu setelah dia selesai membuat penebusan, yaitu kata-kata terakhir di kayu salib. Apa yang dikatakan? Sudah genap atau selesailah semua pergumulan manusia terhadap ketidakmampuan manusia karena dosa. Karena melawan manusia tidak mungkin dengan kekuatannya. Tapi inilah bukti bahwa Yesus benarkan tuntas semua. Dia lakukan kehendak Bapa. Karena memang dia bergumul di tanah Getsemane, harus menanggung dosa isi dunia. Dia sebagai domba Allah. Dia domba Allah. Domba yang harus disembelih untuk darahnya itu menyucikan segala dosa. Tapi puji Tuhan, setelah dia bangkit dari antara orang mati, kuasa kebangkitannya inilah menunjukkan bahwa
bahwa dialah juru selamat itu. Dialah yang dapat menebus dengan darahnya semua bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi puji Tuhan, saya baca begini Kisah Rasul pasal 3:21. Ialah yang tidak dapat disambut oleh surga sampai kepada segala sesuatu disempurnakan. Sama seperti yang difirmankan oleh Allah dengan lidah nabi-nabinya yang suci daripada awal dunia ini. Luar biasa kalau kita lihat ini, bahwa dia disambut oleh surga. Dan pernyataan disambut oleh surga ini setelah Roh Kudus dicurahkan, dia murid-murid para rasulnya menyembuhkan dengan nama Yesus, yaitu seorang lumpuh dari sejak lahir. Dan nama itulah yang menyembuhkan, nama itu tetap berkuasa karena dia kuasa kebangkitannya, kuasa kehidupannya itu berkuasa atas murid-murid yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, memastikan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus ditulis Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Maka tiadalah keselamatan, lihat, tidak ada lagi keselamatan di dalam barang seorang lain pun, karena di bawah langit tidak ada lagi nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi pastikan bahwa keselamatan itu hanya dalam Kristus Yesus. Tidak ada nama lain lagi. Karena sudah sempurna penebusannya. Yakinlah bahwa kita tidak perlu berjuang dengan kekuatan kita. Tapi kemenangan Kristus itu kemenangan kita. Dia di sorga, di sana dia di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya bertahta, berkuasa selama-lamanya. Dialah Imam Maha Besar. Dia melakukan tiap hari, tiap saat kita didoakan dengan doa syafaat, doa agung yang supaya kita terpelihara di dunia yang jahat. Karena kita masih di dunia, tapi tidak akan pernah kejahatan itu melekat kepada orang yang benar itu, supaya jangan sampai kita membalas dengan kejahatan, tapi yang baik, karena Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Jadi puji Tuhan, mari kita berdoa biar renungan pagi hari ini kita camkan dan kita yakinkan bahwa tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan, hanya nama Yesus. Puji Tuhan, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini, waktu yang sangat indah kami boleh mendengar firman-Mu bahwa Yesus keturunan daripada perempuan atau benih ilahi, benih Allah, yaitu yang meremukkan kepala si ular. Sehingga kami dibebaskan dari ketakutan akan maut, dibebaskan karena akibat dosa sudah ditanggung oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kuatkan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kuasa nama Yesus itu yang selalu kami andalkan dalam setiap doa, dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Pasti kemenangan Kristus akan menjadi kemenangan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.